Shalom, pada bagian ini kita akan membahas mengenai teologi kitab Hosea. Pada permulaan kitab ini membahas mengenai pernikahan Hosea dan kemudian beralih pada hubungan antara Allah dan Israel yang digambarkan melalui pernikahan Hosea tersebut. Dalam peristiwa ini ada hal-hal yang perlu diperhatikan, yaitu berita mengenai emosi Allah akan kasih, perhatian, dan perasaan Allah bagi umatnya ketika ia memanggil mereka untuk kembali atau bertobat dalam menghadapi penghukuman yang segera datang, merupakan bagian utama dari teologi kitab ini. Kitab Hosea merupakan tafsiran akan hubungan Allah dengan Israel. Hal itu bergerak dari ketinggian akan pengetahuan yang dekat, yang dilambangkan dengan pernikahan dan kasih Bapa kepada dalamnya kesedihan dan putus asa atas kemurtadan dan penyembahan berhala Israel seperti dilukiskan oleh perzinahan Gomer. Sebagaimana kita tahu bahwa Israel sering berzina rohani atau melakukan persundalan rohani dengan melakukan penyembahan berhala. Kasih Allah kepada umatnya adalah lebih jelas digambarkan oleh Hosea daripada setiap nabi PL lainnya. Menolak untuk menyerahkan Israel, Allah terus-menerus mencari kembalinya mereka, yaitu dalam kondisi mereka yang murtad. Penghukuman dan pembuangan akan segera datang, namun pemulihan dan harapan di masa depan sudah terlihat. Israel tidak akan dihapuskan seperti kota-kota di sekitar Sodom, melainkan dipelihara. Hal ini dapat dilihat dalam Hosea 11 ayat 8-9. Nah, perlengkapan Allah yang berkesinambungan bagi umatnya adalah bukti lanjutan dari kasihnya. Hosea menyamakan perhatian Allah bagi Israel kepada orang tua yang setiap hari menyediakan keperluan seorang anak. Dalam salah satu dari gambaran-gambaran yang paling menggugah dalam kitab yang melukiskan perhatian kebapaannya bagi Israel, ketika ia berkata, "Aku membungkukkan diri untuk memberi mereka makan." Ya, ini terdapat di pasal 11 ayat 4. Melalui kehidupan dan berita Hosea, kita melihat kekuatan dari perasaan Allah Israel, belas kasihannya, kasihnya, dan kerinduannya bersama dengan mereka. Sementara ada pengharapan yang tersirat dalam ucapan Nabi, namun penghukuman Allah diberikan tempat yang lebih utama dalam teologi ini. Setelah bertahun-tahun menyimpang, Allah akan menyerahkan orang Israel di antara bangsa-bangsa yang ilah-ilahnya mereka layani. Nah, ini merupakan akibat dari persundalan rohani yang dilakukan oleh orang Israel. Sesuai dengan pernyataan terdahulu, Tuhan tidak akan membiarkan umatnya terus-menerus melanggar hubungannya dengan Allahnya sendiri. Nah, ini seperti seorang wanita berzina yang ditelanjangi dan diusir dari rumahnya. Ini terdapat di pasal 2 ayat 3 dan ayat 10. Demikian juga negeri itu akan digunduli dan berkat-berkat Allah akan menjauh dari mereka. Pasal 2 ayat 9 dan pasal 12 serta pasal 9 ayat 2. Dan umatnya akan dibuang. Ada di pasal 5 ayat 14, pasal 9 ayat 15-17. Kasih karunia dan rahmat Allah tidak termasuk melalaikan dosa. Jadi meskipun Allah memiliki kasih, Allah juga tetap adalah Allah yang kudus yang membenci dosa dan memberi hukuman karena keadilannya. Pemahaman Hosea akan dosa dan akibat-akibat atas umat dengan jelas diberikan melalui pernikahannya sendiri dan daftar kejahatan yang dikenakan menentang umatnya. Disebutkan misalnya kejahatan-kejahatan sosial, moral, politikal, dan agamawi. Perhatian dimintakan atas kesombongan Israel, kepercayaan yang palsu, dan tindakan-tindakan yang melanggar. Pokok yang utama adalah hubungan mereka yang lalai dan hancur dengan Allah. Penghukuman yang akan datang adalah akibat dari perjanjian yang dihancurkan. Penghukuman ini pun
datang karena orang-orang Israel tidak setia kepada janji Allah. Sebenarnya mereka aman di dalam Tuhan ketika mereka memelihara janji-janji itu dan hidup taat kepada Tuhan. Penghukuman diberikan garis besar dalam peraturan-peraturan perjanjian yang sudah mereka langgar dalam setiap kesempatan. Tepat seperti Yakub di masa dulu, pada pasal 12 ayat 2, mereka akan menuai malapetaka akan jalan-jalan mereka. Pasal 4 ayat 9, 8 ayat 7, 10 ayat 13. Allah mengutus para nabinya untuk memperingatkan umat itu. Pasal 6 ayat 5, pasal 12 ayat 10. Namun pada akhirnya ia mengizinkan musuh untuk mengalahkan mereka dan menghancurkan negeri. Dengan tidak ada seorang pun yang akan membebaskan mereka. Bahkan generasi-generasi yang akan datang akan dipengaruhi oleh dosa mereka. Jadi pada dasarnya Hosea ini memfokuskan pada pertanggungjawaban Israel atas dosa-dosa yang telah mereka perbuat, yaitu melanggar persyaratan-persyaratan perjanjian yang telah ditetapkan Allah atas mereka sebagai bangsa pilihan. Ada berkat-berkat dan kutuk dalam perjanjian tersebut seperti tercantum dalam Ulangan pasal 28. Demikian pula pembacaan wajib akan hukum pada Ulangan pasal 31 ayat 10 sampai 13. Ini merupakan peringatan yang nyata dan merupakan kewajiban setiap umat Tuhan. Nah, sekalipun ada peringatan-peringatan Allah, sebaliknya Israel melupakan Allah. Nah, ini sangat ironis ya. Walaupun secara langsung Allah sering memperingatkan mereka melalui para nabi, namun Israel melupakan Tuhan dan mereka tidak mengindahkan para nabi. Berpaling jauh dari Allah, mereka mengambil buah-buah dari negeri itu dan mengorbankannya kepada berhala-berhala kafir yang pada akhirnya menyatakan sumber dari berkat-berkat ini kepada ilah-ilah Kanaan. Pasal 2 ayat 8, pasal 11 ayat 1. Dalam kontras kepada ketidaksetiaan Israel, Hosea menyatakan Allah sebagai Dia yang mengingat dan menyediakan keperluan bagi Israel. Nah, refleksinya bagi kita adalah kalau Allah sudah menyediakan berkat, kalau Allah sudah memberkati keluarga, maka sebaiknya kita itu tunduk dan menyembah, bersyukur kepada Tuhan. Bukannya malah mengambil berkat-berkat tersebut untuk hal-hal yang mendatangkan maut atau dosa atas hidup kita. Nah, ini merupakan penekanannya dalam kitab Hosea. Tema sentral yang dikembangkan oleh Nabi Hosea ini adalah konsep akan pengetahuan Allah. Hosea memakai konsep ini untuk menunjukkan luasnya hubungan Allah dengan umatnya dan sifat timbal balik atau hubungan antara umat dengan Allah. Kata kerja mengetahui merefleksikan atau menggambarkan kedekatan dari suatu hubungan dan pengakuan bersama dalam bagian dari raja dan budak. Kasus hukum Allah menentang Israel adalah bahwa tidak ada kesetiaan, tidak ada kasih, tidak ada pengakuan akan Allah di negeri itu. Namun, ini bukanlah situasi yang pasif. Israel sudah dengan sengaja menolak pengetahuan akan Allah, dan karena itu mereka akan dihakimi. Kunci kepada pengetahuan akan Allah adalah ketaatan yang berasal dari hati. Peringatan Allah, karena aku menginginkan rahmat, bukan korban, dan pengakuan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Pasal 6 ayat 6 meneguhkan bahwa praktik-praktik agamawi mereka adalah tanpa motivasi yang benar, dan karena itu semua yang mereka lakukan itu tidak berguna. Sama halnya dengan ritual-ritual agamawi yang saat ini berkembang entah agama manapun, ya termasuk dalam kekristenan. Jika ritual atau ibadah-ibadah tersebut tidak dilakukan untuk memuliakan Tuhan dan tidak memiliki motivasi yang benar di hadapan Tuhan, semuanya itu tidak berguna. Sementara Allah mengenal Israel dalam kedekatan hubungan yang dapat digambarkan dengan pernikahan, Israel tidak lagi mengenal Allah.
tindakan-tindakan mereka membawa mereka lebih jauh dari Allah. Dan sekalipun mereka mengira bahwa mereka masih mengenal Dia, namun tindakan-tindakan mereka membuktikan bahwa mereka tidak mengenalnya. Allah mengumumkan penghakimannya sehingga Israel akan menyadari konsekuensi dari apa yang telah mereka perbuat tersebut. Jadi pada akhirnya kasih Allah akan menang dengan membawa kembali Israel kepada dirinya, sebagaimana yang dilakukan Hosea terhadap Gomer dengan membayar harga. Israel sekali lagi akan mengenal Tuhan. Allah selalu berusaha untuk menggenapi janjinya, memulihkan, memprakarsai pemulihan bagi umat pilihannya, termasuk bagi kita sekarang. Jatuh bangun dalam dosa, terkadang meninggalkan Tuhan, dan Tuhan rindu semua orang yang dipilihnya, semua orang yang dipanggilnya, suatu saat akan mengingat Dia kembali. Ada banyak cara yang dilakukan oleh Tuhan, dengan cara memberikan berkat, memulihkan, serta melakukan keajaiban-keajaiban yang dirasa-rasa tidak dapat kita terima secara akal manusia. Dan bisa saja juga cara Tuhan untuk memulihkan dengan memberikan teguran-teguran berupa penghukuman atau hal-hal lain yang dianggap tidak mengenakan bagi manusia. Nah, semuanya itu adalah bertujuan untuk mengembalikan manusia kepada kesetiaan yang mula-mula. Tanpa diragukan, penolakan yang paling menyolok akan Allah adalah penyembahan berhala Israel. Hal itu telah merusak pemikiran mereka dan pada akhirnya menggantikan Allah dengan yang lain. Kasus perzinahan Gomer memberikan gambaran-gambaran yang kuat akan kemurtadan Israel dan menyatakan rasa sakit dan malapetaka yang digabungkan dengan penyembahan berhala. Rasa sakit yang diderita oleh Allah dan malapetaka yang diderita oleh umat, karena akibat akhir adalah membawa kepada pembuangan dan kehancuran. Kegiatan-kegiatan ibadah yang dilakukan dalam ibadah kesuburan merupakan serapan dari kepercayaan tetangga Israel. Mereka ini menghubungkan karunia-karunia Allah kepada ilah-ilah kafir, bahwa mereka diberkati, hidup mereka mewah, dan banyak berkat dalam hidup mereka. Dan kemudian mereka malah menghubungkan dengan kepercayaan atau kepada ilah-ilah kafir. Mereka sudah mengembangkan spirit pelacuran rohani dalam hati mereka, di mana mereka menyembah berhala. Mezbah dan berhala dikembangbiakkan di sana dengan tekanan khusus pada lembu. Ini dapat dilihat dalam pasal 8 ayat 5-6, pasal 10 ayat 5, pasal 13 ayat 2. Hosea memahami cengkeraman penyembahan berhala atas umat tersebut. Kesombongan dan arogan mereka menyebabkan mereka untuk mengejar hal itu dengan semangat. Mereka melipat gandakan mezbah-mezbah dan persekutuan yang mendorong mereka lebih jauh dari Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, yang perlu diperhatikan juga di zaman sekarang ini adalah praktek-praktek yang dianggap merupakan tradisi, tetapi itu merupakan hal-hal yang menjauhkan orang-orang Kristen pada iman percaya mereka. Ini perlu diantisipasi juga, jangan sampai kejadian seperti halnya dalam kitab Hosea ini. Kalau kita perhatikan di sini bagaimana Allah senantiasa cemburu dengan apa yang mereka lakukan karena mereka menyelewengkan ibadah mereka, dan kemudian mereka tidak menyadari kerinduan Allah terhadap mereka. Namun Allah tidak memaksa mereka untuk kembali. Ada di pasal 4 ayat 17. Dan dengan sedih memperhatikan ketika mereka mengundurkan diri dari Dia. Dengan menekankan penyembahan berhala Israel, Hosea menegaskan penyimpangan Israel dan kecemburuan Allah. Oleh karena sudah memilih, memperhatikan, dan memasuki hubungan yang khusus dengan umatnya, Allah tidak akan menerima lawan, khususnya kekosongan dari penyembahan berhala. Pada akhirnya Allah akan menghancurkan berhala-berhala mereka tersebut. Baik, untuk selanjutnya saya akan memberikan tugas di WA Group, silahkan dilihat dan Tuhan Yesus memberkati.